ketika kita misalkan udah punya plan, udah punya skala prioritas, udah bisa gitu nentuin mana yang harus diduluin, mana yang bisa dikerjain nanti. Tapi kalau manajemen waktunya kita masih kedodoran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila dari Rekat Selaras. Saat ini kita bersama dengan Kak Ervina. Kak Ervina, apakah mendengar suara saya, Kak? Ya, udah kedengeran, Nadia. Alhamdulillah, oke, siap. Nih, Kak, kita mungkin ini podcastnya sekedar sharing ya, Kak, ya, mengenai manajemen prioritas waktunya itu seperti apa, dan kita enjoy aja ya, Kak, karena ini juga sistemnya biar teman-teman semua tahu nih gimana sih cara membagi waktu dan lain sebagainya gitu, Kak. Sebelumnya nih, Kak, perkenalan dulu kali ya, Kak, biar semua teman-teman yang para pendengar itu tahu nih, kenal dengan Kakak gitu. Boleh, Kak? Oke deh. Ya, makasih Nadia, teman-teman. Nah, sekarang ini saya bekerja di Perpustakaan Nasional, salah satu penanggota ya, apa istilahnya itu, dari Rekan Selaras juga ya. Kemudian juga aja sih. Apa ya? Ada lagi yang harus saya perkenalkan? Oke, ini Kak Ervina. Biasa dipanggil apa nih, Kak? Kalau sama teman kerja sih biasanya dipanggilnya R. Oke, berarti Nadia panggil Kak R aja gitu ya, biar lebih boleh. kenal nih. Ya nih Kak, kita mau nanya tentang kesibukan Kakak dan aktivitas atau kegiatan Kakak selama ini itu apa aja nih Kak yang Kakak jalani, terus apakah Kakak ada kegiatan-kegiatan tertentu atau dan lain sebagainya gitu Kak? Kalau untuk sekarang sih sebenarnya masih sibuknya seputar kerjaan aja ya. Cuma mungkin di luar dari itu memang ada kerjaan-kerjaan lain juga. So far sih sekarang masih ngurusin kerjaan aja sih. Oke, baik Kalau Kak. misalkan, Ya. kalau misalkan yang lain-lainnya paling tambahan kerjaan-kerjaan tambahan di luar dari itu, kayak yang kaitannya sama hobi sih biasanya. Kayak gitu sih. Wah, kalau udah bekerja nih pasti aktivitasnya kan rutinitasnya bekerja gitu ya Kak ya. Nah, gimana sih Kak kalau dari versi KR nih? Cara untuk membagi waktu antara bekerja, terus di rumah, terus dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang di luar pekerjaan, terus di lingkungan Kakak itu seperti apa Kak? Kalau misalkan bagi waktu itu pasti kaitannya sama prioritas ya. Jadi sebelum kita memutuskan mau ngerjain apa, biasanya kalau saya akan bagi dulu gitu. Kira-kira kerjaan mana sih yang harus diduluin gitu. Jadi mana dulu yang harus diprioritaskan, baru nanti selanjutnya ke kerjaan-kerjaan lain yang sifatnya kayak kerjaan tambahan atau hal-hal yang kaitannya sama ya urusan pribadi kayak gitu-gitulah. Jadi pokoknya usahain dulu tahu gitu mana yang harus didahulukan, mana yang harus diprioritaskan kayak gitu. Oke, luar biasa ya Kak ya. Kayak kita lebih membagi waktu mana yang lebih urgent dulu gitu ya Kak ya. Tuh. Ada nggak sih Kak skala prioritas tertentu yang Kakak buat nih? Sebagai contoh, ketika Kakak bekerja, ketika Kakak sedang melakukan organisasi di luar kampus atau di luar pekerjaan Kakak lah seperti itu. Itu ada nggak Kak skala prioritasnya yang ketika Kakak lagi bekerja, bentrok nih Kak sama kegiatan-kegiatan lain, terus Kakak gimana nih cara memanage-nya itu? Oh, kalau misalkan untuk manage ya biasanya kalau saya pribadi nih, saya akan membagi gitu kan. Ada beberapa kategori pekerjaan gitu. Ada pekerjaan yang misalkan dia penting dan mendesak gitu. Kemudian ada pekerjaan yang dia nggak terlalu penting tapi dia mendesak. Ada pekerjaan yang dia itu sifatnya dia nggak mendesak dan nggak penting juga. Kemudian ada kerjaan yang sifatnya kayak mendesak tapi kurang penting kayak gitu, atau penting tapi nggak mendesak gitu. Jadi biasanya aku bakal bikin dulu gitu daftar kerjaan-kerjaan aku gitu, misalkan dalam satu hari ini aku mau ngapain aja gitu. Kemudian kayak aku coba identifikasi nih mana kerjaan yang sifatnya dia penting
dan mendesak gitu. Jadi itu bakal didulukan. Kemudian juga kerjaan-kerjaan yang sifatnya tambahan yang dia penting tapi nggak mendesak, dalam artian masih ada range waktu yang bisa aku spare gitu untuk ngerjain itu. Kemudian kerjaan yang sifatnya kurang mendesak dan kerjaan yang ya emang nggak penting gitu misalkan. Jadi bisa dipilah dulu nanti. Jadi aku lihat dulu nih kerjaan yang mendesak dan pentingnya itu kayak gimana. Kemudian aku urutin juga tuh biasanya. Jadi kalau misalkan kerjaannya nih udah dapet nih apa aja kerjaan yang penting dan mendesak. Biasanya aku rutin lagi gitu. Mana kerjaan yang paling mudah sampai kerjaan yang paling sulit. Jadi nanti aku ngerjainnya bisa lebih kayak terstruktur gitu. Tapi itu untuk kerjaan ya, untuk kerjaan. Nah kalau misalkan di luar dari kerjaan, misalkan kayak organisasi gitu. Kalau misalkan kebetulan aku lagi punya kerjaan yang harus didahulukan, tapi di luar juga organisasi, misalkan ada ngadain pertemuan rutin. Biasanya aku akan mengerjakan dulu yang harus didahulukan. Jadi kan sifatnya kalau organisasi itu uh, dia mendesak, tapi sifatnya masih bisa ditunda atau di apa ya, di reschedule gitu kan, atau didelegasikan gitu. Jadi kalau misalkan masih bisa didelegasikan, kan biasa kalau organisasi nggak kita doang ya. Kita misalkan ada rekan yang lain, kebetulan kita nggak bisa, biasanya kita akan minta untuk diwakilkan gitu. Atau misalkan ketika butuh report, ketika bisa diganti medianya nggak harus ketemu langsung, entah itu kirim via apa email atau apapun itu bisa diganti, nggak harus real time ketemu, itu bisa kayak gitu. Jadi sebenarnya yang paling penting kalau buat saya pribadi ya, tahu dulu nih mana yang harus didahulukan, baru selebihnya kita atur. Wah, luar biasa ya Kak R. Udah memiliki skala prioritas tertentu dan membagi dengan sebaik mungkin versi KR nih, luar biasa. Nih Kak, dalam menghadapi situasi tertentu juga kan pasti Kakak mengalami tantangan dalam menghadapi atau memanage waktu Kakak gitu. Gimana sih Kak tantangan Kakak yang selama ini Kakak jalani gitu dalam menghadapi hal itu? Kalau tantangan, sebenarnya tantangan terbesar itu adanya dalam diri sendiri sih. Kayak misalkan hal yang paling apa ya, kalau buat saya pribadi hal yang paling agak susah gitu untuk dilawan gitu kalau udah kumat gitu, kayak keinginan untuk menunda. Itu salah satu tantangannya karena gini, kalau misalkan kita kita apa ya, keinginan untuk menunda itu kadang nggak bisa dikontrol gitu. Misalkan lagi kerja terus tiba-tiba kan kita nggak selalu fokus ya, ke distract sama sesuatu gitu. Kita akhirnya kayak malah scroll Instagram lah, atau bahkan kayak kita pengen leye-leye dulu gitu nonton Netflix gitu karena mikirnya kayaknya kerjaan ini masih bisa ditunda untuk sejam 2 jam, tapi ternyata tahu-tahu kayak udah keteteran gitu. Itu pernah kayak gitu, cuma akhirnya setelah setelah ada pengalaman gitu ketika menunda, oh ternyata malah kayak keteteran dan kerjaannya jadi nggak maksimal. Akhirnya sebisa mungkin uh, menunda pekerjaan itu jangan sampai gitu. Jadi kalau misalkan ada waktu sekarang untuk dikerjain, udah kerjain aja gitu. Karena kalau misalkan makin ditunda, bukannya makin kelar, tapi kayak kita malah makin kayak dikejar-kejar gitu. Akhirnya ya bisa stres sendiri gitu, karena rasanya kayak waktu segini tuh kurang. Padahal bukan kurang, tapi emang kayak manajemennya aja gitu yang kurang bagus gitu. Terus juga mungkin kalau misalkan kayak di kerjaan gitu ya, kalau kaitannya sama kerjaan, kadang kan kita nggak bisa ngontrol gitu apa yang akan terjadi di luar gitu. Kayak kita misalnya udah bikin plan A, B, C, D, terus tahu-tahu ada kerjaan tambahan yang urgent, terus akhirnya kayak harus diduluin yang udah kita rencanain kita tunda dulu. Nah itu kayak terkadang gitu. Kalau misalkan kita udah bikin satu ngikutin rencana yang udah ada, cuma kalau misalkan udah kayak gitu ya mau nggak mau kita harus improvisasi gitu. Kita harus kayak menyesuaikan diri gitu dengan keadaan yang ada aja gitu sih. Setuju banget sih sama pendapat KR ya Kak. Apalagi kalau para remaja atau mahasiswa ya KR, kalau udah ada kerjaan atau tugas ya dia pasti sugestinya gini. Ya udahlah, nanti dulu dikerjain, entar dulu, entar terus kelanjutan sampai akhirnya endingnya ya nggak jadi dikerjain gitu kan Kak ya. Ya. Nah, itulah pentingnya menggunakan skala prioritas atau manajemen waktu yang baik. Nah, Kak Ervina sudah menjelaskan bagaimana cara membagi waktu, skala prioritas mana yang lebih urgent harus didahulukan, mana yang belum, mana yang penting, mana yang tidak penting. Itu sangat luar biasa sih dari KR. Ini udah ada konsepnya tersendiri ya Kak dari versi Kakak. Lalu Kak, motivasi yang ada di dalam diri Kakak nih Kak, bagaimana sih Kak supaya bisa menimbulkan rasa untuk kita itu bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baik mungkin gitu Kak. Dari KR, versi Kakak nih seperti apa Kak? Kalau dari saya pribadi kayak gini, kan ibaratnya apa ya, waktu itu sesuatu yang unik. Dia itu nggak bisa terulang, kemudian ya
kita cuma bisa jalan lurus gitu. Kita nggak bisa ngebalikin lagi gitu. Jadi kalau misalkan andai kata saya punya waktu sekarang, katakanlah dalam satu hari saya bisa aktif kerja itu sekitar 15 sampai 16 jam gitu. Maksudnya yang kita bisa fokus gitu. Uh, Sisanya kan dipakai buat istirahat. Nah, kalau misalkan waktu yang saya punya itu, misalkan saya pakai malah kayak cuma buat sekedar nonton Netflix atau scroll Instagram, itu kan saya nggak bisa narik waktu itu lagi ya. Jadi kayak apa yang udah lewat ya udah gitu, kayak kebuang aja gitu. Sedangkan kerjaan juga nggak berhenti gitu. Ibaratnya kita punya waktu, tapi kerjaan juga terus-terusan datang, atau tugas juga terus-terusan datang. Nah, sekarang pilihannya cuma dua gitu, antara kita mau menikmati tapi akhirnya keteteran, atau kerjain dulu baru nanti nikmati sisanya gitu buat istirahat. Nah, kalau aku pribadi lebih memilih untuk oke, aku kerjain dulu nih semaksimal mungkin semua kerjaan, nanti ketika semua udah beres, udah selesai baru tuh aku istirahat. Jadi itu kayak time-nya aku gitu. Tapi setelah kerjaan selesai, dan rasanya itu lebih lebih enak aja gitu karena nggak ada sesuatu yang apa ya, yang ngikutin di belakang, rasanya tuh nggak ada yang ngejar-ngejar lagi kalau udah kayak gitu. Betul. Nah, setuju sama Kak Er, bener banget ya Kak. Ada nggak sih kayak reward buat diri sendiri kan nih, oh aku love self nih buat diriku sendiri. Ntar kalau aku udah selesai kerjaan ini, selesai seperti ini, aku kasih reward nih, entah itu beli es krim atau beli apa yang sesuai dengan itu. Dari versi Kak Er gimana Kak? Kalau aku pribadi ada ya, cuma nggak berlebihan. Dalam artian gini, reward itu sebenarnya apa ya, jadi sesuatu yang kayak apa ya, cukup menyenangkan gitu. Karena ibaratnya kita setelah misalkan dalam dalam satu minggu nih kita habis kerja keras nih sampai dengan hari Jumat kita dapat satu minggu gitu. Kita kan biasanya pengen lah gitu ngasih ngasih apa ya, ngasih reward, ngasih penghargaan untuk diri kita sendiri, kayak bagian dari berterima kasih gitu untuk bisa bertahan gitu sudah melewati satu pekan yang sangat padat gitu. Nah, biasanya kalau saya pribadi kayak misalkan kalau ada keinginan gitu untuk reward, iya saya kasih. Tapi kalau misalkan sifatnya kayak belanja atau apa, itu nggak terlalu yang sifatnya menghabiskan banyak apa ya, banyak cost gitu, nggak terlalu saya gelontorin gitu aja gitu. Saya memilih juga gitu mana sebenarnya yang self reward yang benar-benar berguna dan saya butuhkan, atau mana yang sebenarnya kayak cuma keinginan impulsif gitu. Jadi kayak tetap juga gitu, kalau misalkan mau ngasih self reward juga dipilih dulu gitu, itu beneran kamu butuh self reward yang itu atau enggak gitu, atau cuma itu kayak keinginan impulsif kamu gitu. Kalau cuma keinginan impulsif ya jangan jangan dibiarin terus-terusan gitu, karena nantinya bakal kebablasan gitu. Tapi kalau aku pribadi lebih seringnya kalau self reward itu kayak dalam satu minggu misalkan aku nggak pengen ngerjain apa-apa gitu, kayak pengen nonton atau sekedar jalan gitu ke mall, itu biasanya aku lakuin. Luar biasa menarik nih versi KR dia. Kalau misalnya ini Kak, seberapa penting menurut KR nih ya mengenai urgensi dari manajemen skala prioritas dalam kita membagi waktu itu menurut Kakak seperti apa? Itu penting banget ya karena manajemen waktu gitu ya. Ketika kita misalkan udah punya plan, udah punya skala prioritas, udah bisa gitu nentuin mana yang harus diduluin, mana yang bisa dikerjain nanti-nanti. Tapi kalau manajemen waktunya kita masih kedodoran, dalam artian kita kayak masih sering nunda, kita masih belum bisa nih mentargetkan waktunya gitu. Berapa lama kita akan mengerjakan satu satu pekerjaan, itu pasti akan jadi berantakan gitu. Plan yang skala prioritas yang udah kita bikin juga akhirnya bakal kedodoran juga. Jadi manajemen waktu itu sesuatu yang benar-benar harus kita punya dan penting juga gitu, karena kita nggak fleksibel itu gitu bisa melaksanakan segala pekerjaan dalam waktu yang sesuka kita gitu. Kadang kan kita juga dikejar-kejar dengan tenggat waktu gitu. Pekerjaan-pekerjaan yang mengharuskan kita untuk apa ya? Untuk diselesaikan sesuai dengan jadwal yang udah diatur gitu. Jadi kita nggak bisa seenaknya gitu. Nah, kalau misalkan kita nggak punya manajemen waktu, bisa kebayang kan. Misalnya kayak pekerjaan yang harusnya selesai 2 hari, kita selesai 4 hari. Ke belakang-belakangnya tuh udah pasti kayak nabrak-nabrak gitu kan kerjaannya. Jadi nggak akan benar. Makanya di sini manajemen waktu dan skala prioritas adalah dua hal yang berkaitan, nggak bisa dipisahin gitu. Dua-duanya tuh kayak berjalan lurus gitu. Ketika kamu punya prioritas, kamu harus tahu gitu apa ya namanya, tenggat waktunya, kamu harus disiplin sama waktunya, kamu harus punya goals kapan ini akan selesai kayak gitu. Wah, luar biasa benar ya Kak. Kak, ini ada salah satu contoh case Kak, ketika untuk salah satunya case di para remaja atau para yang anak-anak SMA atau anak mahasiswa ya Kak, target-target kita nih. Mereka
kebingungan ketika mereka mendapatkan tugas yang semakin banyak, deadline yang semakin menumpuk, padahal mereka sudah melakukan atau mengerjakan tugas-tugas itu. Tapi mereka merasa, wah tugasku nambah lagi nih, wah kerjaanku nambah lagi, nambah. Akhirnya Kak, berdampak para remaja itu atau mahasiswa tersebut stres, terus udah gitu kayak keteteran sendiri. Padahal mereka udah berusaha nih Kak untuk membagi waktu. Dan mereka tidak bisa konsisten akan waktu yang mereka buat. Nah, gimana sih Kak menurut Kak R nih Kak cara mengatasi case-case tertentu gitu? Seperti apa Kak? Oke, kalau misalkan gini kan, tadi case-nya ketika misalkan merasa banyak banget tugas yang datang kayak nggak habis-habis gitu. Itu sebenarnya wajar ya, karena ibaratnya kita juga pasti ada satu titik di mana kita ngerasa capek. Cuma itu harus diatur gitu, harus diolah. Karena gini, ketika kita misalkan punya banyak kerjaan, kita jangan melihat kerjaan itu secara apa ya. Kayak misalkan kamu dikasih kertas terus brek aja ditumpuk gitu. Kelihatannya kan itu gunung banyak, tapi coba di breakdown gitu, diuraikan satu persatu. Kamu pilih mana nih kerjaan yang benar-benar harus selesai besok, mana yang dia masih ada waktu misalkan 2 sampai 3 hari lagi dikumpulin. Atau ketika misalkan semuanya harus selesai hari itu juga, kamu pilih dulu nih mana kerjaan yang paling mudah kamu selesaikan, sisanya kamu coba kenali juga gitu. Misalkan siklus prime time kamu ketika bekerja gitu, ketika mengerjakan sesuatu, kapan kamu merasa berada di puncak fokus kamu gitu, bisa mencapai kayak kamu bisa benar-benar fokus misalkan kalau morning person gitu dari jam 8 sampai jam 12 misalkan. Gunakan waktu-waktu itu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas yang kamu anggap susah gitu. Atau misalkan kayak aku termasuk yang orang yang bisa fokus ketika malam hari gitu. Aku mulai fokus itu dari jam jam 7 malam misalkan sampai sekitar bisa jam 10, jam 11 aku masih fokus gitu. Aku akan gunakan itu untuk pekerjaan yang menurut aku sulit gitu. Nah, sisanya kayak gitu. Tapi kamu lihat gitu, dari semua tugas yang seabrek-abrek itu di breakdown lagi, diuraikan lagi, mana yang harus selesai segera, mana yang dia masih ada tenggat waktunya gitu yang agak panjang gitu. Jadi jangan langsung dipikirin oh kerjaan aku banyak nih. Karena kalau kayak gitu yang ada emang malah stres gitu. Karena kita kayak ngelihat ibaratnya kayak ngerasa ditumpukin kertas sebanyak itu gitu nggak tahu mau diapain kalau kita random ngerjainnya atau random ngambilnya pasti nggak akan apa ya nggak akan selesai dengan apa ya tepat waktu nggak akan selesai secara teratur gitu tapi kalau kita coba diatur dirapiin dulu diorganize gitu kayaknya sih bisa jadi lebih baik gitu jadi mungkin bisa dibikin to-do list, jadwal, lebih lebih fokus sama apa yang harus didahulukan dan manajemen stres juga pastinya gitu. Jadi jangan sampai kayak yang dipikiran itu hal-hal negatif aja. Ketika dikasih banyak tugas sebenarnya yang harus dilakukan adalah ya udah yang harus dipikirin adalah sesulit apapun tugasnya pasti bisa selesai asalkan ada langkah awal untuk ngerjain gitu. Kayak gitu sih Wah, kalau menurut luar aku. biasa kan nih Kak. Langkah awal yang harus diutamakan dan buat to-do list biar nggak keteteran banget. Jadi kalau udah selesai coret gitu ya Kak ya. Iya, Luar biasa nih betul. Kak R. Mantap nih Kak. Nah kalau bicara tentang skala prioritas ya Kak ya. Ada nggak sih Kak tips dari Kakak nih? Tips and trick bagaimana cara para remaja atau mahasiswa dalam membagi waktu gitu Kak. Kalau tipsnya mungkin ini based on pengalaman saya aja ya, gitu, Siap yang Kak. sering aku lakukan gitu. Yang pertama, yang tadi disinggung di awal-awal gitu, hentikan masalah kebiasaan menunda. Jadi usahakan sebisa mungkin ketika kamu pengen nunda, ya kamu tanya dalam diri kamu emang mau sampai kapan sih nunda kayak gitu kan. Kemudian juga tadi buat prioritas, kemudian buat to-do list-nya gitu, jadwalnya, kemudian disiplin sama waktu gitu. Jadi jangan sampai kayak yang tadi ini kaitannya sama nunda biasanya. Kalau misalkan kita nggak disiplin sama waktu, ya udah gitu. Ngerjain suka-suka ya tetap aja mau bikin skala prioritas, mau bikin to-do list kalau kita nggak disiplin sama waktunya ya udah tetap keteteran juga gitu. Kemudian juga ya kita harus fokus gitu, fokus sama apa yang dikerjain. Jadi jangan jangan dibiarin kayak kalau misalkan lagi ngerjain sesuatu terus handphone mengganggu. Biasanya kan itu salah satu yang jadi apa ya? Yang sering banget gitu jadi sumber-sumber yang ganggu fokus gitu entah itu cuma sekedar scroll Instagram atau lihat apa gitu balesin chat dan lain-lain sebisa mungkin tunda dulu gitu kalau misalnya lagi ngerjain sesuatu ya udah kamu fokus aja beresin dulu itu baru nanti ada waktunya kamu pegang handphone kayak gitu kemudian juga kayak uh,
hindari stres ya, maksudnya dikelola gitu. Kalaupun misalkan banyak pikiran, banyak kerjaan ya dikelola, jangan sampai itu justru jadi stres yang mengganggu kita gitu, malah bikin nggak fokus gitu. Terus yang tadi kayak kenali juga gitu siklus kerja kita kayak gimana gitu. Kita lebih nyaman ketika bekerja dalam waktu seperti apa, dengan kondisi seperti apa. Kayak misal saya kalau misalkan mau fokus, mau kerja yang benar gitu, kayak meja kerja itu harus rapi. Jadi sebelum memulai sesuatu pasti saya rapi-rapi dulu tuh, dirapiin dulu. Kemudian kayak tools-tools yang saya butuhin dideketin, biar nanti nggak banyak buang waktu cuma sekedar buat ngambil, misalkan kertasnya ketinggalan, atau pulpennya nggak ada di meja gitu. Jadi semua yang dibutuhin taruh tuh deket kita gitu. Kemudian juga kayak apa ya, jangan lupa juga beri jeda gitu buat kita istirahat. Jadi kita juga harus adil ya sama badan kita gitu. Karena nggak mungkin kita bisa nge-push terus buat kerja atau ngerjain tugas terus tanpa ngasih istirahat. Jadi kayak biar balance aja gitu. Paling itu sih kalau yang selama ini biasa dilakukan gitu ya. Luar biasa ya Kak, udah lengkap paket komplit Kakak menjelaskannya secara detail deh. Dan emang Kak benar setuju banget dengan pendapat KR mengenai manajemen skala prioritas ini. Kita nggak boleh menunda, karena kalau kita menunda ya kapan mau sampai selesainya, kapan mau beresnya. Kalian, apalagi kalau kita sampai nunggu mood dulu. Aduh, kalau nunggu mood itu ya Kak ya, karena perempuan kan rata-rata, aduh kita nunggu mood kita baik dulu deh, nunggu kapan mau sampai selesainya, waktu mau beres, waktu terus berjalan, hey gitu kan Kak. Kayak para remaja kan kadang juga suka aduh labil nih, aduh pengen ini, aduh kebanyakan aduh hai gitu, hey waktu terus berjalan gitu ya Kak, luar biasa. Terus di sini juga Kakak menyebutkan buat skala prioritas, udah gitu buat to-do list tertentu. Biasanya nih Kak, Kakak kalau buat to-do list, apakah dibuat di sticky note atau di reminder di HP, atau Kakak ada versi-versi Kakak tertentu nggak Kak untuk menulis to-do list Kakak? Kalau aku biasanya gini, aku bikin di dua-duanya. Jadi kayak misalkan kalau ada sesuatu nih, misalkan aku mau, tapi ini kayak di kerjaan ya. Contohnya aku ngasih contoh di kerjaan. Kan biasanya kita kadang kalau dapat buat meeting gitu tuh malam-malam gitu. Jadi kalau malam kan lebih enak kalau aku misalkan catat di handphone. Jadi itu reminder aku bawa kemana-mana ibaratnya kalau di handphone kan. Tapi kalau misalkan kerjaan nih seperti ketika aku udah duduk di meja nih, di meja di kantor, biasanya aku catat. Misalnya aku catat karena dan aku punya satu papan khusus buat nempel to-do list gitu kan. To-do list yang aku bikin di sticky notes nanti biar aku bisa lihat progresnya aku udah sampai mana nih kerjaan, mana yang udah aku kerjain, mana yang belum. Tapi kalau sifatnya yang kayak untuk rapat atau kayak pengingat-pengingat yang sifatnya kayak bukan pada saat aku sedang di meja, itu biasanya aku catat di handphone kayak gitu. Jadi media yang digunakan bisa sticky note, bisa reminder lewat handphone ya Kak ya? Iya, itu fleksibel banget, tergantung dari jenis pekerjaannya atau kayak tugasnya apa gitu, atau apa yang pengen kamu ingatnya gitu. Dan tergantung kondisinya juga sih, tapi dua-duanya bisa. Setuju banget sih Kak, kayak orang-orang juga yang mahasiswa pasti banyak tuh sticky note ditempel di laptop, terus juga ditempel di mana-mana ya Kak, sebagai reminder. Karena kan kadang kita sering lupa kalau misalnya aduh ada jadwal ini, kalau nggak ditulis bener-bener ya udah lost, hilang gitu ya kayak lupa udah kayaknya tingkat kelupaan apalagi perempuan itu ya udah yang sepengalaman ya Kak gitu. Jadi ternyata segitu pentingnya ya teman-teman semua untuk kita bisa mengelola waktu dengan baik, skala prioritas yang baik, dan manajemen waktu dengan sebaik mungkin. Disiplin sih, konsisten ya Kak ya. Setuju banget sama Kak R. Terakhir nih Kak, mungkin poin-poin of-nya semua udah Kakak jelaskan semua, Kakak udah memberi tips and trick dan lain sebagainya. Closing statement dari KR mengenai manajemen skala prioritas untuk target sasaran kita para pelajar dan mahasiswa harusnya seperti apa? Tips singkat deh Kak, singkat, padat, dan jelas gitu. Mungkin kalau apa ya, buat closing statement, satu sih, jangan dibiasakan untuk menunda pekerjaan. Karena semakin kamu tunda, kerjaan itu semakin ngejar kamu. Mau sampai kapan kabur gitu kan dari kerjaan. Kerjain aja. Karena kalau misalkan gak dikerjain, ya gak akan selesai. Luar biasa dari KR. Jangan menunda dan lakukan aja, kerjain. Kalau nggak dikerjain ya nggak akan selesai gitu kan. Jadi lakukan aja dulu. Mantap nih KR. Luar biasa KR. Terima kasih untuk kesempatannya
malam ini udah bisa sharing-sharing kita tentang manajemen skala prioritas. Kakak udah berbagi dan pengalaman kakak dan lain sebagainya. Saya mengucapkan terima kasih dan semoga kita semua dapat dimudahkan segala urusannya, lancar selalu dalam setiap aktivitas, sehat selalu karena ini corona kakak semakin meningkat aja nih Kak. Jadi semoga kakak sehat selalu dan teman-teman akan selaras dan yang mendengarnya pun sehat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Kak Er. Sama-sama. Senang bisa berbagi sama teman-teman semua. Alhamdulillah.